soal penalaran umum nih. Nah, di sini kakak berharapnya kita banyak diskusi ya, soalnya mainnya logika semua nih. Yang pertama nih, beberapa toko elektronik katanya, beberapa toko elektronik itu tidak ramai pada hari libur. Tidak ramai ya, tidak ramai pada hari libur. Ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua, semua toko yang bentar, ini toko elektronik. Terus ini toko yang memberi diskon itu ramai pada hari libur. Nah, kesimpulan yang paling tepat adalah, di awal kakak pengen bilang gini, kalau misalnya pernyataan satunya itu pakai kata ada atau beberapa gitu ya, beberapa, kemudian pernyataan duanya itu pakai kata semua, ataupun sebaliknya gitu ya, maka kesimpulan kita nantinya itu adalah beberapa, ada atau beberapa. Nah, kalau misalnya, ini kasus 1. Kasus 2, kalau si pernyataan pertamanya itu semua, ini maksudnya gimana, kayak ini kan, semua toko, beberapa toko gitu ya. Ini pernyataan keduanya juga semua, pasti kesimpulan kita nantinya itu juga pakai kata semua gitu ya. Kalau sebaliknya, misal beberapa atau beberapa, misal P1-nya beberapa, terus P2-nya juga beberapa, berarti kesimpulannya adalah beberapa. Oke. Oke, sip. Nah, kita lihat yang nomor 1 ini. Yang pertama tuh beberapa toko, yang kedua semua toko. Nah, karena satu pakai kata beberapa dan satu semua, berarti kesimpulan kita nanti adalah beberapa gitu ya. Kalau dari opsi A sampai E, yang ada beberapanya kan cuman opsi A, B, sama C. Berarti D sama E udah bisa kita coret gitu ya. Udah bisa langsung dieliminasi. Sekarang opsi kita menyempit, tinggal A sampai C. Nah, karena dibilangnya beberapa toko elektronik itu tidak ramai pada hari libur, dan semua toko yang memberi diskon itu ramai pada hari libur, berarti kesimpulannya adalah, ada yang mau jawab? Yang C. Yang C, oke. Opsi 1 ini yang C. Beberapa toko yang ramai pada hari libur bukan toko elektronik. Oke, mungkin bisa. Sip. Terus, yang lain sepakat? Nah, di sini, kalau misalnya beberapa toko elektronik itu tidak ramai pada hari libur, tapi semua toko yang ngasih diskon itu kan ramai pada hari libur. Tapi toko elektronik nggak ramai. Berarti kesimpulannya adalah si toko elektroniknya ini, ayo, Tidak memberi diskon. tidak memberi diskon, benar ya? Berarti B ya. Masuk akal nggak? Iya, masuk akal. Ya, karena semua toko yang ngasih diskon itu pasti rame, sedangkan si toko elektronik tidak rame, berarti si toko elektroniknya ini tidak ngasih diskon. Berarti jawabannya yang B. Sampai sini ada yang nggak sepakat dulu? Ada yang nggak sepakat dulu? Kak, mau nanya, Mm-mm. kalau ini ada yang rumusnya kayak P1-nya itu semua, P2-nya Mm-mm. itu beberapa. Mm-mm. Itu ada kesimpulannya apa? Oh, gimana? Kalau P1-nya semua,
P2-nya beberapa. Oke, Ya. berarti sama juga. Ini kayak yang pertama. Jawabannya nanti beberapa. Gitu Oke. ya. Terima kasih kok. Iya, sama-sama. Ya, kita lanjut kalau gitu. Nah, kita coba yang nomor 3. Mungkin yang nomor 1 itu nanti mirip sama yang nomor 2 ya. Nanti adik-adik bisa coba juga. Kita ke nomor 3 dulu. Sesuai dengan kesepakatan direktur, sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan X, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Nah, kalau misalnya atau itu kan berarti salah satunya boleh. Kalau opsinya kan ada 2. Opsi pertama katanya karyawan itu mengundurkan diri dengan diberi pesangon. Ya, diberi pesangon. Kemudian pilihan 2, perusahaan ditutup. Ditutup. Kemudian pernyataan berikutnya, ternyata perusahaan ditutup. Nah, berarti yang berlaku adalah perusahaannya ditutup, yang ini ya. Maka kesimpulannya adalah, kan pilihannya karyawan dikasih pesangon atau perusahaan ditutup. Tapi kalau perusahaan ditutup, berarti apakah perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan, atau karyawan memilih perusahaan ditutup, atau sebagian karyawan diberi pesangon? Ayo, yang mana kira-kira? Kita diskusi aja ya yang kalau PU ini. Pilihannya 2, diberi pesangon atau perusahaannya ditutup. Tapi ternyata yang terjadi adalah perusahaan ditutup. Berarti ya Yang A. Yang A A. teh. yang A. Yang A. Oke, yang A. Sepakat semua yang A? Iya. Iya. Oke, thank you ya Ida sama ini ya. Tuh bagus. Thank you. Jadi perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Kenapa? Karena perusahaannya tutup. Pilihannya cuma 2, tutup atau kasih pesangon. Ternyata tutup, berarti ya udah nggak usah kasih pesangon gitu kan. Oke? Oke. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Nah, Ajeng suka membuat lukisan pemandangan. Ya, Ajeng ini suka membuat lukisan pemandangan. Ia belajar melukis di studio setiap hari. Berarti belajar melukis di studio setiap hari. Susi belajar melukis setiap hari, tapi ia tidak suka membuat lukisan pemandangan. Nah, simpulan yang tepat yang mana? Kita coba analisis opsinya. Yang pertama, Ajeng dan Susi belajar melukis di studio. Nah, ternyata di pernyataannya, kalau Ajeng kan belajar melukis di studio. Tapi kalau Susi, nggak dikasih tahu kalau dia melukisnya di studio atau enggak gitu ya. Berarti yang A ini nggak cocok. Gitu ya. Kalau yang B, Ajeng dan Susi setiap hari belajar melukis. Ya enggak? Betul. Betul. Karena tiap hari, Susi juga tiap hari. Ini mungkin betul. Kita simpan dulu. Kalau yang C, Ajeng dan Susi suka membuat lukisan pemandangan di studio. Ini betul nggak? Salah. Salah karena? Kalau Susi nggak suka pemandangan. Iya, betul. Susi tidak suka ya ini. Tidak suka membuat lukisan pemandangan. Berarti salah. Yang D, betul atau salah? Salah. Salah. Iya, karena masih ada Studio. Oke, di studio. Sama lukisan pemandangan. Oke, berarti salah. Yang E, Ajeng dan Susi Studionya belajar salah. melukis. Di studionya salah ya. Berarti udah benar jawabannya satu-satunya yang B. Oke ya. Sini aman ya? Aman. Yuk, lanjut. Nah, ini lagi. Ada petani giat bercocok tanam. Kebanyakan petani memiliki sawah yang luas. Giat bercocok tanam dan memiliki sawah yang luas. Kesimpulannya adalah
petani yang memiliki sawah yang luas harus giat bercocok tanam. Itu yang A. Benar nggak? Oh ya, ini giat ya. Ini giat. Terus ini luas. Nah, yang A ini kita nggak bisa tahu ya, soalnya kan nggak ada dari opsi satu maupun pernyataan satu maupun pernyataan dua, nggak ada info apapun kalau yang sawahnya luas itu harus giat, nggak ada ya. Berarti ini nggak bisa. Yang B, ada petani yang memiliki sawah yang luas yang giat bercocok tanam. Kita juga nggak tahu gitu kan. Soalnya cuma dikasih tahu ada petani giat bercocok tanam. Petani punya sawah yang luas. Berarti yang C lebih ini lagi ya, nggak ada dibahas sawah yang sempit atau gimana. Yang D, ada petani yang punya sawah yang luas tapi tidak giat bercocok tanam. Ini juga masih ini ya, apa namanya? Kita kekurangan informasi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari dua pernyataan ini itu tidak bisa disimpulkan gitu loh. Karena si pernyataan satu maupun pernyataan dua adalah dua pernyataan yang beda yang nggak ada hubungannya gitu kan. Nggak ada kalimat atau pernyataan yang bisa menghubungkan dari dua pernyataan gitu ya. Atau ada yang mau didiskusikan dulu? Yang nomor 5? Enggak kayaknya. Aman? Aman. Aman. Oke, sip. Yuk kita lanjut. Nah, nomor 7. Semua makanan nabati enak dan bergizi. Sebagian makanan yang bergizi harganya mahal. Kita tulis deh. Gini, pernyataan 1. Semua makanan nabati, ini kan semua ya, enak dan bergizi. Pernyataan 2-nya bilang sebagian makanan bergizi harganya mahal. Kemudian si pernyataan 3-nya, sebagian makanan yang mahal tidak mudah basi. Tidak mudah basi. Nah, karena ada semua sebagian, berarti kesimpulannya nanti sebagian. Oke ya, benar ya. Jadi sebagian. Karena sebagian, berarti kita bisa coret aja. Yang A nggak mungkin, yang C juga udah nggak mungkin, sama yang E juga udah nggak mungkin. Berarti pilihan kita tinggal B sama D gitu ya. Jadi makin sempit, makin kecil opsinya. Nah, ini kita bisa ngerjainnya, misal mau coret-coret gini. Misal, semua makanan nabati enak dan bergizi. Sebagian yang bergizi harganya mahal. Berarti enak dan bergizi ini bisa aja kita coret ya, sama-sama bergizi. Harganya mahal. Sebagian mahal tidak mudah basi. Nah, yang mahal bisa kita coret. Jadi yang tersisa adalah makanan nabati sama tidak mudah basi. Gitu ya. Dan di depannya adalah sebagian. Gitu ya. Berarti kesimpulannya adalah sebagian makanan nabati tidak mudah basi. Berarti ada di opsi D ya. Aman ya. Atau kalau misalnya mau ngegambarin misalnya satu kotak ini itu tuh makanan nabati semua. Gitu ya. Ini adalah makanan nabati.
Semua yang ada di kotak ini tuh makanan nabati. Sebagiannya dia tuh bergizi gitu ya. Sebagian makanan yang bergizi harganya mahal. Berarti sebagian dari ini, misal setengah piringnya aja nih, setengah kotaknya aja. Ini sebagian ini harganya mahal. Berarti ini tuh mahal. Dan sebagian lagi yang harganya mahal tidak mudah basi. Berarti gini ya, ini cuma sebagian juga yang tidak mudah basi. Tidak mudah basi gitulah. Berarti kesimpulannya adalah hanya ada sebagian makanan nabati yang tidak mudah basi. Oke ya? Berarti yang D. Oke? Aman? Aman ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh. Gimana? Lanjut. Aman sih. Yuk. Nah, kita bahas nomor 9. Semua tanaman memiliki buah. Sebagian berbunga merah. Nah, satu semua, satu sebagian. Berarti kesimpulannya? Sebagian. Berarti, ini ganti merah. Berarti A, B, C itu pasti salah karena dia semua ya. Kita tinggal fokus sama opsi D sama opsi E. Nah, semua tanaman memiliki buah. Boleh kalau mau pakai ilustrasi kayak tadi, kotak tadi misalnya. Ini semua tanaman memiliki buah. Ya, semua tanaman memiliki buah. Tapi hanya sebagian tanaman yang berbunga merah. Hanya ada sebagian nih yang berbunga merah. Berarti kesimpulannya adalah semua tanaman yang E, Pak. yang E. Oke. Itu bagus yang E ya. Oke. Ada lagi pilihan lain antara D sama E? Sepakat semua yang E? Kenapa yang D salah tuh bagus? Karena kita nggak ngebahas yang tidak memiliki buah. Oke, siap. Thank you. Nah, jadi benar ya, tidak ngebahas yang tidak memiliki buah. Atau kalau dari pernyataan satu juga semua tanaman punya buah. Jadi semuanya ada buahnya. Jadi nggak ada yang nggak ada buahnya gitu ya. Jadi emang yang D ini salah karena ini. Ada kata tidak memiliki buah. Sedangkan pernyataan satu udah di state bahwa semua tanaman itu memiliki buah. Berarti yang benar yang opsi E. Aman? Aman. Aman. Oke, itu bagus aman. Yang lain aman? Kalau aman, kita pindah ke soal selanjutnya. Kakak harap masih di situ semua ya, masih dengar semua. Kalau string dulu sejenak, terus lanjut lagi. Siswa yang nilai matematika atau bahasa Inggrisnya lebih dari 9 berhak mendapatkan beasiswa. Berarti syaratnya adalah matematika, ingat ini atau bahasa Inggrisnya lebih dari 9. Lebih dari 9. Berhak mendapatkan beasiswa prestasi. Kevin memiliki nilai matematika 9,2 dan bahasa Inggris 8,7. MTK-nya tuh 9,2. Tapi bahasa Inggrisnya tuh cuman 8,7. Dia bisa nggak dapat beasiswa berprestasi? Bisa. Kenapa? Karena atau bukan dan. Oh iya, siap. Thank you, Idar.
Mantap ya. Jadi emang pilihannya cuma satunya ya. Kalau satunya udah memenuhi, ya udah gitu ya. Karena bukan dan kalau kata Idar mah. Berarti karena matematikanya udah 9,2, berarti dia eh, bisa dapat beasiswa prestasi. Kemudian Laras dapat beasiswa prestasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang A, Kevin dan Laras sama-sama dapat beasiswa prestasi. Iya atau iya? Iya. Iya. Iya bisa ya, karena kan Laras dapat beasiswa prestasi, Kevin juga. Ini bisa kita simpan. Kevin tidak mendapatkan beasiswa prestasi. Udah pasti salah ya, karena kata Idar tadi dapat nih. Terus, nilai matematika Laras lebih dari 9. Nggak dibahas. Tapi iya benar. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi, bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu ya. Ini Iya. 50-50 nih. Bisa jadi bahasa Inggrisnya yang lebih dari 9 kan? Bisa jadi Kalau bahasa. iya enggak? Iya. Ya. Kemudian nilai bahasa Inggris Kevin lebih tinggi dari nilai Laras. Bisa ya, bisa enggak. Bisa jadi sama, bisa jadi lebih tinggi, nggak tahu ya, nggak pasti. Terus Laras dapat beasiswa karena nilai matematika dan bahasa Inggrisnya lebih dari 9. Nggak dijelasin. Nggak dijelasin. Dan ini padan ya. Kalau misal ini atau bisa jadi kan, bisa jadi benar gak? Cuman ingat lagi dia di sini yang itu dia cuma ngebahas Laras. Jadi kesimpulan itu harus mencakup sih semua pernyataannya. Di pernyataannya kan ngebahas Kevin sama Laras. Tapi kalau itu hanya ngebahas Laras, berarti nggak mencakup semuanya. Jadi yang benar itu yang opsi A. Ya, Kevin dan Laras sama-sama dapat beasiswa berprestasi. Oke, sampai sini. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan dulu, kita lanjut. Nah, nomor 15 nih. Sok yang dari kalian dulu deh, dari adik-adik semua. Ada 2 pernyataan. Ditanya hubungannya. Apakah dia hubungan sebab akibat? Kalau iya, sebabnya mana, akibatnya yang mana? Guru yang hadir tepat waktu mengalami peningkatan. Kepala sekolah membuat aturan baru tentang kedisiplinan guru. Dua sebab, satu akibat, bener gak Teh? 2 sebab, 1 akibat. Oke, Idar bilang 2 itu sebab, berarti yang B ya. Ini Idar nih, versi Idar nih. 2 sebab, 1 akibat. Kita coba lihat. 2 sebab. Berarti karena kepala sekolah membuat aturan baru tentang kedisiplinan guru, maka guru yang hadir tepat waktu mengalami peningkatan. Iya nggak? Ya bener ya. Jadi nomor 2 ini yang sebab, nomor 1 tuh akibatnya. Kan nggak cocok ya kalau misalnya guru yang hadir tepat waktu mengalami peningkatan. Oke. Makanya kepala sekolah membuat aturan baru tentang kedisiplinan guru. Itu kan nggak cocok ya. Jadi memang gara-gara kepala sekolah bikin aturan baru tentang kedisiplinan, makanya guru kehadiran tepat waktunya meningkat. Berarti yang 2 sebab, yang 1 akibat. Jadi yang benar adalah opsi B. Yeay, dah. Nomor 15 udah. Selanjutnya. Nomor 16. Pohon mangga madu lebih tinggi dari pohon rambutan. Pohon mangga yang madu. Nah, pohon mangga madu lebih rendah di antara jenis pohon mangga lainnya. Gak ada nih. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita nih kalau pengen bikin garis bilangan, misalnya di sini rendah, di sini yang tinggi.
Terus pernyataan 1, pohon mangga madu lebih tinggi dari pohon rambutan. Berarti mangga madu di sini, mangga madu. Rambutan lebih rendah katanya ya. Biasanya ini rambutan. Tapi pohon mangga madu lebih rendah di antara jenis pohon mangga lainnya. Berarti di mana tuh posisi mangga lainnya? Di atas mangga madu. Di atas mangga madu. Nice. Sini ya. Mangga lainnya. Yuk kita analisis satu-satu. Yang A, pohon rambutan lebih tinggi dibanding pohon mangga madu. Betul nggak? Salah. Nggak. Karena rambutan paling rendah ya. Paling rendah dibanding pohon yang lainnya. Terus, semua pohon mangga tingginya sama dengan rambutan. Iya atau iya? Salah. Salah. Yang C, pohon rambutan lebih tinggi dibanding pohon mangga arum manis. Nggak dijelasin. Nggak dijelasin. Arum manis di Salah. mana posisinya? Salah. Emang pohon mangga arum manis di mana? Kan semua pohon selain mangga madu lebih tinggi daripada mangga madu. Selain mangga madu lebih tinggi. Ya. Siap. Nice. Berarti arum manis di sini ya, di posisinya di sini. Terus, pohon rambutan tingginya sama dengan pohon mangga Indramayu. Sama alasannya kayak yang C. Oke, berarti salah juga. Pohon mangga arum manis lebih tinggi dibandingkan pohon rambutan. Betul. Betul. Sip. Kayak berarti, jadi jawabannya adalah yang E. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Enggak, mana ya? Nah. Oke. Ya, nomor terakhir nih. Silahkan. Coba sama adik-adik dulu deh. Nomor 19 ini gimana? Hampir semua murid kelas 12 rajin dalam belajar. Tidak semua murid yang rajin tergolong pandai. Tidak semua murid yang bodoh tergolong malas. Tapi murid yang pandai dan rajin biasanya tidak pernah tinggal kelas. Susi adalah murid yang duduk di kelas 12 dan tidak pernah tinggal kelas sejak SD hingga SMA. Jadi, kesimpulannya adalah, ingat kesimpulan itu mencakup semuanya, ya. Yang D. Oke, itu bagus yang D. C. Thank you yang C. C. Ada dua kubu. C. Yang lain? Ini salah karena cuma bilang rajin ya. Terusnya cuma bilang pandai. Ini juga rajin. Jadi emang antara C sama D nih. Yang mana tuh? Kebetulan dua-duanya ada yang pilih C, ada yang pilih D. Ada yang mau ngasih pandangan lagi? Yuk. C. Siapa tadi? Mustafa ya? Mustafa gimana? C sama. C juga. Wah, 2 C, 1 D. Ada yang lain lagi? Ada yang di chat kah itu? Jawaban. Ya. Nggak lihat ya, sorry. Sebentar. Iya ya. Kode. Maaf ya, tadi nggak lihat nih. Oke. Ada yang D. Oh, banyak yang D nih. Yang D ada H. Oke,
Ihsan Naufal D, Ahmad Thorik D. Oke. Nah, bisa ngasih ini nggak? Ada yang mau ngasih alasan nggak? Kenapa pilihnya yang C dulu deh. Idar sama Mustafa tadi. Kenapa C bukan D? Hidup mah nggak usah ragu-ragu lah. Nggak usah pakai mungkin-mungkinan. Aduh. Oke. Wah, logis sekali ya. Mantap. Nah, Mustafa terwakili oleh Idar. Oke, Li. Oke. Katanya hidup nggak usah ragu, yang pasti-pasti aja. Nah, yang pilih deh, ada alasan nggak untuk ngebantah? Kan katanya murid yang pandai dan rajin biasanya tidak pernah tinggal kelas nih. Mm-mm. Susi itu tidak pernah tinggal kelas sejak SD hingga SMA. Mm-mm. Tapi tidak semua murid yang rajin tergolong pandai. Mhm. Jadi mungkin Susi itu adalah murid yang rajin dan pandai. Oke. Jadi tetap kekeh mungkin ya. Mungkin Iya. Susi rajin dan pandai. Kalau Ihsan Naufal di kolom chat bilangnya D soalnya ada kata biasanya. Ini nih, biasanya. Jadi dia pilih mungkin. Satu lagi siapa tadi? Ahmad Thorik. Alasannya pilih deh. Terwakilkan. Oke, sip. Nah, sebetulnya iya ya, ini kan sebetulnya ngebedain C sama D, cuman kata mungkinnya aja nih. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, menyambung dari alasan yang dijelaskan siapa tadi, tuh bagus ya. Tidak semua, gitu kan. Terus bilangnya, murid yang pandai dan rajin biasanya tidak pernah tinggal kelas. Biasanya tidak pernah tinggal kelas. Seandainya kalimatnya di sini adalah murid yang pandai dan rajin pasti tidak pernah tinggal kelas, berarti Susi pasti murid yang rajin dan pandai. Tapi karena biasanya, ya berarti Susi mungkin adalah murid yang rajin dan pandai. Gitu ya. Idar sama Mustafa sepakat nggak? Sepakat. Sepakat. Yaudah, berarti aman ya jawabannya yang D. Itu ya. Padahal cuman beda kata mungkin ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? 6 menit lagi ya. Oke. Ini soal terakhir dari kakak, masih ada nggak ya? Oke. Itu soal terakhir dari kakak, selebihnya 10 nomor lagi, baik PK maupun PU, silakan dieksplor sendiri. Maunya apa ya? Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, mungkin bakalan ada pembahasan selanjutnya ya Kak. Jadi silakan dikerjakan. Semoga dari contoh soal yang kita bahas bareng-bareng tadi udah mewakilkan, bisa dilihat contohnya. Kakak kembalikan ke Kak Aji nih